Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau pimpin kami dimanapun kami berada. Biarlah Kau selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini Kak Ade ajak kalian semua untuk kita memuji nama Tuhan. Kita menggerakkan tubuh kita. Kita semangat dalam memuji Tuhan. Kita pujikan kedua tanganku. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Danang. Mari kita siapkan hati kita, kita pujikan Bapa, ku datang padamu. Nah, adik-adik, kita sudah nyanyi bareng-bareng Kak Ade. Ini saatnya Pak Danang akan cerita tentang satu kisah yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, ini ayatnya nih, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, ceritanya adalah tentang Sakeus. Nah, sudah tahu tentang Sakeus ya semuanya. Nah, ini Pak Danang mau ngulang lagi cerita tentang Sakeus. Apa yang bisa kita tiru, kita pelajari dari kehidupan Sakeus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Sakeus itu istimewa karena dia badannya pendek.
Nah, Sakeus ini dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Nah, pemungut cukai itu gampangnya begini, dia tukang narik iuran, dia nagih iuran yang nanti akan disetorkan diberikan kepada pemerintah Romawi. Nah, tapi Sakeus ini curang, jahat, jangan ditiru ya yang ini ya. Sakeus itu curang kenapa? Dia suka nariknya lebih gitu, dia suka misalnya ya harusnya 10.000, dia paksa narik 20.000, kalau nggak mau dipukuli, kalau nggak mau digebukin gitu. Kenapa dia berani lah? Karena dia didukung sama tentara-tentara Romawi yang ada di belakang dia. Nah, itu Sakeus. Nah, suatu hari terdengar kabar viral bahwa Tuhan Yesus akan lewat ke daerah kotanya. Nah, Sakeus juga dengar, dia tahu berita itu, dan Sakeus sudah pernah dengar siapa itu Tuhan Yesus. Sakeus tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa, yang telah buat mukjizat, yang mengajar tentang kerajaan Allah dan lain-lain. Semua orang tahu. Nah, Sakeus juga tahu. Nah, makanya dia pengen tahu kayak apa sih Tuhan Yesus itu. Nah, maka ketika suatu hari orang rame-rame di luar, wah itu ada Yesus mau lewat. Wah, ada orang-orang di kota di Yeriko, tempat di mana Sakeus tinggal, itu heboh, orang pada kutubu keluar, jejer-jejer di pinggir jalan, tempat di mana nanti Yesus lewat. Nah, mereka sudah mulai lihat. Nah, ada yang jualan cilok, ada yang jualan es, ada yang jualan macam-macam, ramai sekali. Nah, orang berdesak-desakan pengen melihat siapa itu Yesus. Nah, Sakeus juga. Tapi kan ada persoalan. Nah, Pak Danang tadi sudah cerita bahwa Sakeus itu istimewa, tubuhnya pendek. Dia kepengen melihat Yesus. Nah, karena tubuhnya pendek, dia nggak bisa lihat. Mau ke sana, dia kehalang orang lain. Dia mau ance-ance, nah itu ance-ance apa? Bingung. Dia lari ke sana juga nggak bisa. Dia mau terenjel dalam orang itu juga nggak bisa. Dia ketendang sana, ketendang sini. Nah, dia berpikir, apa ini aku gimana caranya? Nah, tiba-tiba ting gitu, dia lihat ada pohon ara di jalan di mana Yesus mau lewat. Naik ke sana. Nah, akhirnya Sakeus pun naik ke atas pohon ara itu. Wah, dia naik, dia manjat. Nah, akhirnya duduk dengan nyaman, asik. Disinilah aku akan bisa melihat Yesus nanti lewat. Nah, dia langsung kipas-kipas, dia sambil makan jajan. Lihat Yesus, mana sih Yesus ini kok nggak lewat-lewat gitu lah. Nah, ada yang dikasih Tuhan, Yesus lewat. Nah, Sakeus deg-degan, wah dia mau lihat Yesus kayak apa sih. Tiba-tiba Yesus berhenti persis tepat di bawah pohon ara tempat Sakeus naik manjat, dan Yesus berkata, "Hei Sakeus, ayo turun sini." Kaget dia, aku dipanggil, sampai ciloknya jatuh. Jadi dia, wah aku dipanggil, wah Yesus memanggil saya. Nah, wah seneng dong, karena apa? Yesus itu guru, Sakeus itu, nah sebenarnya begini adik-adik, pemungut cukai itu dibenci sama masyarakat waktu itu, dibenci sama tetangga-tetangganya dia. Kenapa? Tadi Pak Danang sudah cerita bahwa ini dia suka jahat, suka curang, narikin iuran itu lebih, kalau nggak mau dipukuli, digebuki, maka dia dibenci sama tetangga-tetangganya. Nah, ini kagetnya Sakeus itu gini, loh, Yesus itu kan guru, Yesus itu kan orang terkenal, Yesus itu kan Tuhan, tapi dia kok mau menyapa saya? Bahkan Yesus berkata, turun, aku mau mampir ke rumahmu, kok malah mau mampir ke rumahku? Aku kan orang jahat. Tapi kenapa Yesus mau? Disitulah kekagetan Sakeus sampai jajannya jatuh itu, karena dia kaget loh. Oh, Yesus mau mampir ke rumahku. Nah, adik-adik, wah, Sakeus ketepuk turun, untung dia gak jatuh. Senang. Singkat cerita, Sakeus ini, wah, menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Wah, minuman, makanan, jajan, semuanya dikasih sama Tuhan Yesus, dan luar biasa. Nah, kemudian Sakeus tersentuh hatinya. Wong saya ini orang jahat, orang jelek, kok Tuhan Yesus mau loh
datang dan makan di sini. Nah, orang-orang juga gitu, orang-orang pada bingung, loh itu gimana Tuhan Yesus kok malah mau ke rumahnya Sakeus makan bareng pula, loh Sakeus kan orang berdosa. Nah, karena Sakeus merasa mendapatkan anugerah, kemudian Sakeus ngomong kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, kalau ada orang yang kuperas, kalau ada orang yang kucurangin, kalau ada orang yang kujahatin, nah akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa. Nah, orang-orang seneng dong ketika mendengar Sakeus ngomong begitu. Nah, juga Tuhan Yesus berkata bahwa wah, luar biasa, berarti sudah terjadi perubahan dalam hidupnya Sakeus. Yesus berkata begini di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-9. Yesus berkata begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Wah, luar biasa, Sakeus diselamatkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari diri Sakeus? Curangnya jangan lo ya, meresnya temen, malaknya temen jangan lo ya, nggak boleh itu. Tapi ada satu yang bisa kita pelajari dari Sakeus, dari sifatnya itu sebelum ketemu Tuhan Yesus. Satu, dia tuh kreatif, dia nggak putus asa. Kenapa? Nah, mau lihat Yesus nggak bisa ketendang sana ketendang sini, dia mikir aku ance opo ini. Nah, ternyata dia ada pohon ara, dia naik ke sana. Nah, adik-adik juga gitu, nggak boleh putus asa, harus kreatif. Kalau mainan, minta mainan sama bapak ibu, kok baru nggak ada uang misalnya, ya kreatif, kita bikin sendiri dari kardus misalnya, kita bikin sendiri dari mainan apa, kita bikin mainan apa yang nggak harus beli kan, bisa kreatif misalnya. Nah, lalu kalau bikin mainan nggak bisa ya jangan putus asa, langsung dibanting dulu, nggak bisa, wah aku nggak bisa bikin mainan, ya harus kreatif, gimana caranya supaya bisa berhasil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita belajar dari Sakeus tentang ketika sudah ketemu Tuhan Yesus, dia jadi murah hati. Setelah ketemu Tuhan Yesus, dia jadi baik hati. Setelah ketemu Tuhan Yesus, dia jadi menyadari kesalahannya. Nah, maka kemudian dijual setengah miliknya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Adik-adik juga begitu. Kalau sudah kenal Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan, ya harus baik hati, ya harus murah hati, dan juga mau meninggalkan sifat-sifat jelek yang lama, yang dulu nakal, yang dulu curang, yang dulu suka ngerengek-ngerengek itu, sekarang menjadi anak yang baik, menjadi anak yang manis, menjadi anak yang murah hati, suka berbagi dengan temennya. Maka nanti Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Nah, itu cerita dari Yohanes 19 ayat 1-10 tentang Sakeus. Gimana adik-adik? Terberkati? Nah, tetap semangat ya, tetap sehat di dalam Tuhan, tetap berkarya, tetap kreatif, tetap murah hati. Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya, haleluya. Dadah.